Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Islam datang ke wilayah-wilayah Indonesia dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, dan menghilangkan perbudakan. Pertama yang perlu kita ketahui adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi beberapa teori sebagai berikut. Pertama adalah teori Makkah. Teori Makkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Pencetus yang memperkenalkan teori ini adalah Pichinable. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husin Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dan teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang di daerah Kanton dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Itulah beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang kedua adalah metode masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Selain mencari keuntungan duniawi, juga mereka mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan Islam. Artinya, mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat, kemudian mereka menjadi keluarga muslim dan penyebar agama Islam yang gigih. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Jalur yang ketiga adalah melalui jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan mudah diterima. Yang keempat adalah melalui jalur pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah lulusan pesantren tersebut. Lalu yang kelima adalah melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik kepada ajaran-ajaran Islam, sekalipun pada awalnya mereka tertarik karena media kesenian itu. Adalah melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Di Pulau Jawa, misalnya Kesultanan Demak, merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Para sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Dan yang terakhir adalah melalui jalur dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama, dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam.
tersebut adalah metode-metode masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor pendukung bagi cepatnya penyebaran Islam di Nusantara sebagai berikut. 1. Islam menampilkan manusia dalam kedudukan yang sama atau musawah dan bebas dari penghambatan sesama makhluk atau huriyah. Ajaran Islam ini menarik dan membebaskan manusia dari belenggu ramah yang membagi manusia ke dalam kelas-kelas. 2. Watak Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat telah membentuk perilaku dan sikap para penyebar Islam. 3. Islam dapat menjadi agama rakyat karena disampaikan dengan penuh kedamaian dan menghormati tradisi dan nilai secara arif. Perkembangan penyebaran Islam di beberapa wilayah Indonesia. Berikut adalah perkembangan penyebaran Islam di beberapa wilayah di Indonesia. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera Utara, seperti Pasai dan Perak. Oleh karena wilayah Pasai dan Perak letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. 2. Perkembangan Islam di Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Melalui hubungan perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal itu karena Sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa seperti Ternate dan Situ. 4. Perkembangan Islam di Kalimantan. Pada abad 16, Islam memasuki daerah kerajaan Sukadana. Bahkan pada tahun 1590, kerajaan Sukadana resmi menjadi Giri Kusuma. Sunan Giri digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Syarifuddin. Beliau banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam karena bantuan seorang mubalik bernama Syekh Syamsuddin. Dan yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Situ. Itulah perkembangan penyebaran Islam di beberapa wilayah Indonesia. Next, pengaruh penyebaran Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam yang tinggi karena penyebaran yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam ketika berada di Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. 1. Pengaruh bahasa dan nama. 2. Pengaruh adat istiadat. 3. Pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Dan yang keempat, pengaruh dalam bidang politik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.